Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Manusia Berstandar Yesus. Saudara, mengaku percaya Yesus sejatinya memiliki konsekuensi yang tidak ringan. Sebab perjalanan hidup kita harus terus mengalami proses perubahan. Perubahan itu bukan hanya tidak berbuat dosa, melainkan juga perubahan menjadi manusia baru berstandar Yesus untuk menyenangkan hati Bapa. Allah Bapa mengetahui apakah kita ini mengalami perubahan yang benar atau tidak. Jika Bapa merasakannya, tentu saja orang sekitar kita juga pasti akan merasakannya. Jadi dalam hidup ini tidak ada yang lebih indah kecuali perubahan-perubahan hidup itu sendiri. Jika kita masuk pada pergumulan ini, tiada lagi yang menarik dalam hidup kecuali Allah dan kerajaannya. Untuk itu, mengikut Yesus tidak mungkin dapat membuat kita hidup wajar. Karena mengikut Yesus itu berarti harus hidup seperti Dia hidup, harus mengenakan hidupnya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Maka mau tidak mau kita harus memiliki kepekaan terhadap pikiran dan perasaan Allah. Kepekaan ini merupakan inti proses perubahan dalam kehidupan kita. Bukan sekedar menambah pengertian mengenai hukum, yaitu apa yang boleh dan yang tidak boleh, halal atau haram. Sebab standar kebenaran dan kesucian orang percaya adalah memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5. Sehingga dapat dengan tepat memahami apa yang benar dan baik menurut standar kesucian Allah. Inilah sejatinya kekayaan abadi kita. Firman Tuhan mengatakan, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." 2 Korintus 8 ayat 9. Ayat ini sama sekali tidak berhubungan dengan kekayaan materi. Jadi, kalau kalimat dalam ayat ini dikaitkan dengan harta dunia, itu tidak tepat. Sebab kaya yang dimaksudkan adalah kesempatan menjadi anak-anak Allah. Namun perlu diingat bahwa menjadi orang yang beragama Kristen bukan berarti sudah menjadi anak-anak Allah yang sah, melainkan sedang berproses menjadi anak-anak Allah. Menjadi sah yaitu setelah mengambil bagian dalam kekudusan Allah, seperti dituliskan dalam Ibrani 12 ayat 10. Maka fokus hidup kita, orang percaya sekarang ini, hanya bagaimana berubah terus sampai menjadi manusia yang benar-benar baru.
Dalam pergumulan demi perubahan tersebut, kita pasti tahu jika masih ada unsur-unsur manusia lama kita. Jangan sampai kita sibuk dengan banyak hal, sekalipun itu pelayanan, tetapi tidak mengalami pembaharuan di dalam manusia batiniah kita. Sebab ada jemaat awam yang memiliki pengetahuan Alkitab, bahkan cakap berkhotbah, membantu pelayanan sana-sini, tetapi tidak mengalami perubahan seperti Yesus, tidak menjadi manusia baru. Jadi jangan heran bila hidupnya jadi batu sandungan, karena hidupnya tidak memancarkan kehidupan Yesus. Saudara, untuk mengalami proses perubahan hidup menjadi manusia baru berstandar Yesus, sebenarnya bisa dimulai dengan hal-hal sederhana. Misalnya menjaga lidah untuk tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Belajar mengendalikan emosi serta jiwa kita yang negatif, seperti iri hati, cemburu, mencari hormat manusia, tidak suka orang lain dianggap penting, dan lain sebagainya. Itu semua adalah manusia lama yang sudah harus dimatikan. Kalau masih hidup dalam sifat-sifat manusia lama itu, kita pasti tidak akan masuk kerajaan Allah. Oleh sebab itu, kita harus memahami bahwa masuk kerajaan Allah itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi murahan. Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit orang yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Banyak orang berusaha masuk surga, tetapi tidak berhasil masuk. Kalau seorang Kristen masih hidup sembarangan atau sembrono, ia pasti tidak akan pernah masuk surga. Selain itu, kita harus menghindarkan diri dari berbicara tentang hal yang tidak perlu, apalagi sampai menyakiti orang lain dengan perkataan atau mungkin tulisan di media sosial. Kita harus menolak berbuat dosa lagi, walaupun kita masih mempunyai keinginan-keinginan daging ini, atau masih ada dalam kodrat dosa. Kita harus memilih taat. Meskipun kita dikata-katai dengan berbagai tuduhan jahat, kita tidak boleh membalasnya dan tidak perlu memikirkannya sama sekali. Semua itu sejatinya merupakan cara Allah memurnikan kita agar kita bisa menjadi mempelai yang layak bagi Kristus, agar kita bisa menjadi manusia baru berstandar Yesus. Kita tahu Yesus pun telah mengalami semua tantangan tersebut dan bisa. Maka kita pun pasti juga bisa. Percayalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.